Nah, kita bersyukur Abah ini menerima kita sebagai murid, diakui atau tidak. Setelah kita menerima talqin zikir minasyekh, itu sudah disebut murid. Nah, kita diterima dengan kekurangan-kekurangan kita, tapi kita tidak stop sampai di situ. Ketika ditanya Abah kau berani mentalkin orang yang awam? Kata Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya dia cari sendiri. Ini hebatnya mursyid, menyelamatkan orang yang mungkin dalam perasaannya dia sudah tidak akan selamat lagi karena banyak maksiat yang dilakukan dan sebagainya. Maka Abah berkata, Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya dia cari sendiri. Kenapa? Karena saat ini pondok-pondok pesantren itu sudah mencetak ribuan ulama-ulama ahli syariat setiap tahun. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Kata Allah, sungguh telah beruntung. Qad di dalam ilmu nahwu apabila masuk kepada fi'il madhi maknanya litahqiq, ini serius. Aflaha diambil dari kata dasar falah, ditambah satu kalimat di depannya, jadi aflah itu maknanya sangat. Asal bahasa itu adalah beruntung, karena ditambah satu kalimat di depannya menjadi sangat beruntung. Ditambah qad ditahqiq, sungguh sangat beruntung. Jadi berapa kali untung? Kalau orang bisnis mau berapa kali untung, senang. Ini untungnya 3 kali lipat ini, oh senang. Tapi Allah sudah menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung orang yang tazakka, membersihkan jiwanya. Tazkiyatul qulub. Jadi orang yang berzikir itu Allah muji. Walaupun masyarakat segelintir, kata beliau, ada yang membenci. Ngapain kita dengarin omongan manusia? Seandainya didengarkan pujian Allah kepada orang yang senantiasa menyebut namanya, sampai tidak mampu berhenti untuk berzikir kepada Allah. Seolah-olah bahasa Allah, hai fulan bin fulan, engkau orang yang beruntung. Hai fulan bin fulan, engkau orang yang beruntung. Hai malaikat, saksikan itu orang-orang yang beruntung. Kalau Allah memuji, kira-kira malaikat ikut apa tidak memuji? Kalau Allah memuji, malaikat semuanya ikut memuji. Kalau Allah murka, semuanya ikut murka. Nah, maka orang yang membersihkan jiwanya, artinya dengan berzikir, tazakka, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa pakai apa? Pakai zikir. Tapi zikir yang mana yang mampu membersihkan jiwa? Zikir yang kita ambil daripada syekh yang mursyid, zikir yang kita ambil daripada ahlu talqinid dzikri, yaitu mursyid. Maka zikir yang seperti itu yang mampu zikir tazkiyah. Dulu kita la ilaha illallah juga. Saya yakin orang di sini la ilaha illallah semua. Apalagi orang-orang Betawi yang luar biasa.
Kami tahu bagaimana orang-orang Betawi itu di agamisnya. Sama kami Kalimantan, kami suku Banjar, Melayu, ini orang-orang yang kuat berzikir. Agamisnya kuat, dari kecil sudah dididik nilai-nilai keagamaan. Nah, zikir yang mana yang mampu tazkiyah, yang sehingga dengan dia berzikir, dengan zikir itu dia mendapat pujian dari Allah, zikir yang kita ambil dari mursyid. Nah, ini anugerah besar. Maka nikmat yang luar biasa ini jangan sampai anak cucu kita, keluarga kita, orang terdekat kita tidak menikmati nikmat pujian dari Allah itu, tidak menikmati hasil daripada zikir yang mampu tazkiyah. Kalau enggak, hanya zikir fadilah, zikir yang hanya menghasilkan pahala. Mohon maaf, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, untuk apa lagi berzikir hanya untuk menghasilkan pahala? Rugi. Maka kita cari zikir ditingkatkan menjadi zikir tazkiyah. Qad aflaha man tazakka. Kata Allah, itu orang-orang yang beruntung, itu orang-orang yang beruntung, itu orang-orang yang beruntung. Seandainya didengar kita dan kuat menerima nikmat itu, alhamdulillah, itu tidak dibukakan oleh Allah. Kalau dibuka dan mau berhenti, ini berzikir kita. Tambah macam-macam lagi fitnah. Yang seperti ini aja sudah banyak fitnahnya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jadi tazakka ini ditafsirkan oleh ulama tafsir tatahhara 'anil kufri wal ma'siyah. Itu tafsir syar'i. Orang yang membersihkan dirinya daripada kekafiran dan kemaksiatan. Nah, orang yang berzikir melalui zikir thariqah, dia mampu menghilangkan semua itu, menghilangkan kekafiran, menghilangkan kemaksiatan. Karena dengan zikirnya yang mampu membersihkan qalbunya tadi, itu secara otomatis semuanya akan hilang. Iri, dengki, ujub, sum'ah, takabur, sombong, riya, hubbul madah, hubbul jah, suka dipuji, suka dapat pangkat di hadapan manusia. Ini semua penyakit amradil qulub yang wajib untuk dibersihkan. Kata Imam Ghazali rahimahullah, Imam As-Suyuti rahimahullah, itu mengatakan bahwa, kata beliau, Imam Ghazali berkata, al-ilmu bil qalbi wa ma'rifatu amradil qulub min al-hiqdi wal ujub wal kibri dan seterusnya fardhu ain. Jadi ilmu tentang masalah urusan qalbu, ilmu tentang masalah bagaimana mengetahui penyakit-penyakit hati, membersihkannya, pengetahuan itu, kata Imam As-Suyuti, itu pendapat daripada Imam Ghazali, hukumnya fardhu ain. Tidak akan bisa manusia ini selamat kalau itu tidak dimilikinya. Walaupun segunung amal dilakukannya, sedikit ujub dalam hatinya, hancur lebur amalnya. Ada sedikit sombong, ada sedikit ujub. Misalnya dia bangun malam full beribadah, dia berkata, paling malam ini saya saja yang bangun malam, yang lain mungkin tidur semua. Ini sudah hancur lebur, karena qalbunya tadi sudah dirusak oleh iblis yang tidak suka kita nanti kembali membawa amal kebaikan tersebut. Nah, maka yang pertama kata Allah, beruntunglah orang yang senantiasa tazkiyah, artinya orang yang berzikir dengan zikir thariqah. Yang lainnya beruntung, tapi ini sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. Zikir biasa baik, tapi kita ingin yang sungguh sangat baik.
wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia senantiasa menyebut nama Tuhannya. Sudah dibersihkan, selalu dia menyebut nama Tuhannya. Setiap aktivitasnya dia tidak melupakan Tuhannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ia tidak melupakan kepada Tuhannya. Ini orang yang beruntung. Dan dia fasalla, lalu melakukan sholat. Hati-hati, penyakitnya orang yang bertorikot kadang-kadang menganggap enteng syariat. Sedangkan torikot saja tanpa syariat tidak sempurna. Syariat saja tanpa torikot juga tidak sempurna. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, mari kita sudah mendapat satu yang istimewa dalam kehidupan ini, yaitu talqinul dzikir minasyai'. Cari kekurangan kita di dalam masalah syariat. Jangan bertahan cukup pada thariqah. Tidak sempurna Islam kita. Islam, iman, ihsan. Thariqah itu bab ihsan. Bab Islam adalah bab ibadah. Jadi sholat ini kita belajar benar-benar. Hati-hati ini ibu-ibu. Kalau sholat pakai rukuh yang berpotongan, lalu dia sujud terbang kepada di depannya, lalu dia sujud di atas rukuhnya, di atas rukuhnya, itu tidak sah menurut Imam Syafi'i. Tidak sah sholat, tidak sah sujud di atas perkara yang bergerak dengan gerak kita. Jadi maka kita belajar syariat benar-benar. Seperti kita juga ketika sujud, mohon maaf, banyak orang yang salah ketika sujud. Rasulullah mengatakan, saya diperintahkan Allah untuk sujud menggunakan 7 anggota, lututnya, telapak tangan, perut kakinya, dan dahinya, jidatnya. Ada yang sewaktu sujud kakinya semuanya tidak ditekankan, perut kakinya ke bumi, itu tidak sah. Jadi jangan dianggap enteng. Kalau tidak sah bagaimana mewujuduhu? Nggak ada. Dia melakukan sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Kalau tidak sholat ini berurusan di akhirat nanti, bermasalah di akhirat nanti. Nah, maka kita melakukan sholat fasholat, lalu dia melakukan sholat dengan benar sesuai dengan syarat dan rukun daripada sholat itu. Maka kita bagaimana mengetahui ini? Ya belajar kepada ulama syariat. Jadi jangan kita ibadah ini ngira-ngira. Kira-kira seperti ini kali. Kira-kira seperti ini mungkin. Jangan ngira-ngira. Semua sudah ada hukumnya. Semua sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, dipahami oleh salafus saleh. Seperti ini sholat yang benar. Maka kita bertanya kepada ahlinya. Kita bertanya kepada ahli, artinya menunjukkan ketawaduan, menyadari tentang kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah. Ini buah daripada tazkiyah tadi, buah daripada pembersihan qalbu dengan zikir yang dibimbing oleh Syekh Mursyid. Dia akan melihat aib-aib pada dirinya. Bukan dengan zikir dia malah tafakhur, merasa lebih hebat, melecehkan orang lain, merasa cukup dengan kekurangan. Itu bukan, itu salah. Ada bermasalah itu. Jadi kita harus introspeksi. Saya pernah belajar tidak masalah syariat ini. Saya pernah bertanya tidak kepada ahlinya tentang masalah ibadat-ibadat lahiriah ini. Nah, kalau belum bertanya, nanti kita ditanya oleh Allah. Ketika kita salah beribadah, ketika kita nanti ditanya di hadirat Allah, hai fulan bin fulan, kenapa kamu tidak benar salatmu?
Kita waktu hidup tidak bertanya kepada ahlinya. Nanti kesalahan itu akan ditanya Allah di akhirat. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya, kata Allah. Kalau kamu tidak ngerti, kalau sudah ngerti jangan tanya, muji namanya. Kalau memuji haram, yang boleh hanya guru memuji murid. Nah, maka kita tanya Bapak Ibu ikhwan wal akhwat, kita bertanya, para ikhwan thariqah ini bertanya kepada ulama ahli syariat, itu buah daripada pembersihan qalbu, dan ini membentuk akhlak dan menjadikan orang yang tawadhu. Orang pun nanti senang, Masya Allah, ini murid-muridnya Pak, luar biasa. Sampai dari mana Pak? Saya dari sana. Dulu pernah ngaji di mana? Oh, saya belajar thariqah di Suryalaya. Orang mas bangga, Masya Allah. Mencari kekurangan itu bukan satu kehinaan. Bahkan mencari kekurangan kita hukumnya fardu ain di dalam perkara-perkara yang fardu ain untuk kita lakukan. Nah, ini buah daripada zikir itu tadi. Nah, maka harapan kita semua ikhwan wal akhwat, mari kita belajar bagaimana cara sholat yang benar. Belajarlah kita bertanya kepada ahlinya. Akhirnya sempurna dua-duanya. Zikirnya sudah benar, untuk mencapai kepada maqam ihsannya sudah benar. Karena untuk mencapai ihsan itu tidak bisa hanya sekedar dengan tasawuf keilmuan. Untuk mencapai maqam ihsan tidak bisa hanya sekedar kajian-kajian tasawuf ilmiah, tidak bisa. Karena para sufi di satu kitab menjelaskan fal ihsan wa thariqah. Ihsan itu adalah thariqah. Bagaimana dia merasa dilihat Allah, merasa melihat apa yang dilihatnya, tidak melupakan Allah. Ini kalau dia tidak berthariqah tidak bisa. Nah, maka thariqah itulah hakikatnya ihsan. Nah, kita sudah memiliki itu. Syariatnya kita belum menguasai, belum mungkin bertanya kepada ahlinya, tinggal tanya kekurangan syariat kita. Akhirnya sempurna, dia punya dua sayap syariat dan sayap thariqat. Kalau sudah punya dua sayap, dia bisa terbang ke atas puncak pohon yang tinggi. Nah, kalau punya satu sayap aja, kira-kira bisa terbang enggak? Coba burung itu sampai potong sayapnya satu, suruh terbang, pas muter-muter aja. Nggak bisa, artinya tidak membentuk akhlak. Kerusakan syariat itu menjadi hijab di dalam thariqah. Dibersihkan, kotorin lagi, bersihkan, kotorin lagi. Kotornya hanya kerusakan syariat. Akhirnya yang bersihkan capek, yang melihat bingung. Ini bapak ini kalau tiap hari bersihkan, kalau udah bersih-bersih, yang bersihkan juga pegal, akhirnya berhenti. Kecewa, yang disalahkan syekhnya. Oh, Anda hebat, ini apa, ini udah sakti dari mana, kalau udah bisa ini dan sebagainya. Kita tidak introspeksi, oh ternyata saya punya kekurangan yang ini. Nah, maka kan suatu saat Abah pernah ditanya, Abah, kenapa Abah berani mentalkin orang yang awam? Saya pernah dahulu pernah mengajak seorang kiai, kalau tidak salah beliau itu 25 tahun duduk di pondok pesantren. Jadi bagaimana kitabnya ini sudah tidak mampu kita melawan. Ketika datang sana mengajak berthariqah, langsung beliau mengeluarkan hasil ijma' para ulama di Jawa Timur tahun 1973 kalau tidak salah. Ijma' ulama di Jawa Timur tahun 1973 kalau tidak salah itu, yang mengatakan orang awam tidak boleh berthariqah.
Itu ijma ulama di Jawa Timur. Setelah saya ajak Pak Kiai, kita di sini alhamdulillah sudah berkembang satu thariqah. Ayo mari sama-sama, mudah-mudahan Kiai bisa membimbing masyarakat di sini untuk berthariqah. Langsung dikeluarkan hasil muktamar ulama tahun 1973. Di situ saya baca dengan dalil-dalil kitabnya para ulama-ulama dalam kitab ini, halaman ini, kitab ini, halaman ini. Kesimpulannya tidak membolehkan, melarang orang awam berthariqah. Artinya orang awam itu tidak alim. Nah, kita bersyukur Abah ini menerima kita sebagai murid, diakui atau tidak. Setelah kita menerima talqin zikir minasyekh, itu sudah disebut murid. Nah, kita diterima dengan kekurangan-kekurangan kita, tapi kita tidak stop sampai di situ. Ketika ditanya Abah kok berani mentalkin orang yang awam? Kata Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya dia cari sendiri. Ini hebatnya mursyid, menyelamatkan orang yang mungkin dalam perasaannya dia sudah tidak akan selamat lagi karena banyak maksiat yang dilakukan dan sebagainya. Maka Abah berkata, Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya dia cari sendiri. Kenapa? Karena saat ini pondok-pondok pesantren itu sudah mencetak ribuan ulama-ulama ahli syariat setiap tahun. Beda mungkin tahun 70 dulu. Susah kita menemukan para ulama-ulama karena gangguan dan sebagainya. Nah, maka pada zaman-zaman sekarang sudah teknologi canggih, pondok-pondok pesantren sudah pesat berkembang, seluruhnya itu mengeluarkan, mencetak ulama-ulama ahli syariat. Nah, jadi bukan stop sampai di thariqah. Kalau ada yang mengatakan cukup di sini saja, salah besar. Abah mengatakan dia silakan cari syariatnya, cari sendiri. Abah menyelamatkan ruhnya. Nah, maka para ikhwan, sekali lagi wal akhwat, mari kita cari guru syariat yang bisa memahamkan bagaimana cara ibadah yang benar. Jadi sempurna kita dua punya saya. Nah, ini orang-orang yang mendapat ujian dari Allah. Tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, lalu dia melaksanakan salat. Orang-orang yang mendapat pujian dari Allah, ketika dia ibadah dia dipuji, ketika kita sholat kita dapat pujian dari Allah. Orang yang senantiasa berzikir, tazkiyah, dapat pujian dari Allah. Ini. Nah, tetapi kata Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi manusia itu mendahulukan kesenangan-kesenangan dunia. Padahal kalau dia seperti ini, tazkiyah, dia sholat, dia melakukan amal soleh, kata Allah, aku memuji kepadanya. Malaikat berlomba-lomba memuji kepadanya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi kata Allah, manusia itu dia mendahulukan kesenangan-kesenangan hidup dalam dunia. Kan sedikit yang mau duduk-duduk seperti ini, persentasinya banyak dapat. Lingkungan di sini mungkin kita kira orangnya misalnya ada 1000-2000. Yang hadir kita duduk-duduk di sini paling ada 100-200 saja, berapa persen? Ya sesuai informasi Allah. Kalau ini banyak tidak cocok dengan dalil. Nah, jadi banyaklah manusia itu kata Allah, tu'sirunal hayatad dunya, dia mendahulukan kesenangan-kesenangan dunia. Diajak zikir malas, diajak ibadah malas, diajak beramal malas. Nah, orang-orang seperti itu disebut dengan tu'sirunal hayatad dunya. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nah, mudah-mudahan para ikhwan wal akhwat, mari kita sama-sama lebih
semangat, lebih serius, lebih kompak, sungguh-sungguh mengamalkan amalan yang telah dituntun diberikan oleh Syekh Mursyid. Dan apa yang menjadi kekurangan bagi kita, khususnya masalah-masalah fardhu ain di dalam kehidupan keseharian kita, mari kita bertanya kepada ahlinya. Insya Allah dengan dua ini kita kuasai, maka akan cepatlah di dalam perjalanan pembersihan hati kita.